Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniati Manap Palawikan, program studi pendidikan sosiologi FISNM. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada Agnesia untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini ada temannya yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua Bu. Apakah anak-anak semua sudah mengisi absen pada link yang saya kirimkan di WA? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, slide berikutnya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu hubungan sosial yang menyangkut 3 submateri. Yang pertama, tindakan sosial, yang kedua, interaksi sosial, dan yang ketiga, realitas sosial. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan definisi tindakan sosial, siswa mampu menganalisis tipe-tipe tindakan sosial, siswa mampu mendeskripsikan definisi interaksi sosial, siswa mampu menganalisis syarat interaksi sosial, siswa mampu menganalisis faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, siswa mampu mengklasifikasi jenis interaksi sosial, siswa mampu mengklasifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, siswa mampu mendeskripsikan definisi realitas sosial, dan yang terakhir, siswa mampu mendeskripsikan definisi keluarga. Pengertian dan tipe-tipe tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial, menurut Max Weber, setiap tindakan sosial mengandung makna sebab suatu tindakan hanya akan bermakna jika ditujukan pada orang lain. Oleh karena itu, tindakan sosial hanya dapat dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Tipe-tipe tindakan sosial, tindakan rasional, instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, tindakan afektif. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial yang pertama itu kontak sosial, yang kedua komunikasi. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Jenis-jenis interaksi sosial itu yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Dalam interaksi ini, seorang individu akan membuat aksi kepada orang lain dengan tujuan orang lain memberikan reaksi atau aksi yang dilakukannya. Reaksi yang muncul dapat bersifat positif dan juga negatif. Interaksi antara individu dengan kelompok dalam interaksi ini, seorang individu berinteraksi dengan kelompok. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini, yang muncul adalah kepentingan kelompok, sehingga kepentingan individu tidak muncul.
bentuk-bentuk interaksi sosial. Di dalam hubungan sosial ada yang disebut dengan bentuk interaksi sosial dan keteraturan sosial. Menurut Gilliam, ada dua macam proses sosial yang muncul sebagai akibat interaksi sosial. Yang pertama, proses asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses disosiatif terdiri atas persaingan yang meliputi contravention dan pertikaian atau konflik. Pengertian realitas sosial dan pengertian keluarga. Pengertian realitas sosial. Realitas sosial merupakan bentuk kegiatan, perubahan, dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, di mana serangkaian peristiwa ini terbentuk karena proses interaksi yang berlangsung di dalam masyarakat yang seringkali menjadi penyebab dalam dinamika kelompok sosial masyarakat. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu unit terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang terikat oleh tali perkawinan yang sah. Dasar utama pembentukan suatu keluarga adalah desire for response atau hasrat untuk mendapatkan sambutan. Sedangkan inti dari pembentukan keluarga ialah pemenuhan hasrat untuk berkumpul bersama secara terus-menerus dengan orang-orang yang dicintainya. Selanjutnya, baiklah, dari materi kita tadi, adakah yang ingin bertanya? Ya, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam dua kelompok yang terdiri atas 5 orang dalam satu kelompok. Slide selanjutnya. Untuk kelompok pertama harus mengidentifikasi masalah atau gambar tersebut. Dalam gambar tersebut apa yang dilakukan oleh orang, dan contoh gambar tersebut merupakan bentuk interaksi sosial dalam bentuk apa. Untuk kelompok kedua ada pada slide berikutnya. Untuk kelompok 2, silakan menganalisis gambar tersebut. Apakah gambar tersebut menceritakan tentang apa, termasuk dalam bentuk interaksi sosial apa. Ibu memberikan kalian waktu selama 30 menit. Jika ada yang tidak dimengerti atau mungkin ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu dalam proses diskusi kalian dengan kelompok kalian. Baiklah, karena waktu sudah habis, sekarang Ibu ingin satu orang dari setiap kelompok untuk memaparkan analisisnya tentang masalah-masalah atau gambar-gambar tadi, termasuk dalam bentuk interaksi sosial apa. Karena di sini sudah ada nama-namanya, ya, nama-nama anggotanya sudah dikirim oleh ketua kelasnya. Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk memaparkan materinya. Untuk kelompok 1, Ibu ingin kepada perwakilan dari adik Sulastri untuk memaparkan materi kelompok 1. Kepada adik Sulastri. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sulastri, perwakilan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami dalam menganalisis gambar yang ditampilkan Ibu dalam PPT adalah kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya.
Kebiasaan dan sikap mau bekerja sama dimulai sejak anak-anak, mulai dalam kehidupan keluarga, lalu meningkat dalam kelompok sosial yang dibuat. Kerjasama berawal dari kesamaan berprestasi. Ciri utama dari kerjasama adalah peran yang diberikan kepada tiap individu tidak harus seragam, tetapi memiliki tata cara yang menjadi aturan. Kemudian terdapat 5 bentuk kerjasama sebagai berikut. Pertama, kerukunan. Bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antara individu. Kedua, bargaining. Bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua orientasi atau lebih. Ketiga, kooptasi. Bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Koalisi. Bentuk kerjasama ini merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kelima, joint venture. Bentuk kerjasama ini terjadi dalam proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Baik, itulah tadi hasil analisis kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada kelompok 2, apakah ada yang kurang dimengerti dari pemaparan kelompok 1? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin tidak ada ya. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil. Yang pertama, kelompok 1 yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama itu terdapat 5 bentuk-bentuk. Yang pertama itu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua yaitu gambar kedua yaitu tentang konflik. Konflik itu adalah proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok di mana salah satu dari pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Penyebab konflik itu yang pertama itu perbedaan kebudayaan, perbedaan antar perorangan, perbedaan kepentingan, dan yang terakhir itu terjadinya perubahan sosial yang cepat. Baiklah, menurut Ibu materi pada hari ini sekian sampai di sini. Ibu ingin kalian mengerjakan tugas pada buku cetak halaman 28. Di situ ada tugas pilihan ganda. Ibu ingin kalian mengerjakannya dan minggu depan kita akan periksa satu-satu sebagai nilai NIT dari kalian. Untuk mempersingkat waktu, Ibu ingin kepada Saudari Sulastri kembali untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua dan Ibu memberikan apresiasi kepada adik-adik yang telah semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin begitu sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.